Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madewi Satria Wiguna dari kelas A1 kelompok 3 dengan NIM akhir 047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas studio perencanaan arsitektur 4, di mana saya merancang sebuah pasar UMKM. Di sini saya mengangkat isu itu mulai tergesernya pelaku UMKM dikarenakan menjamurnya toko-toko modern di wilayah Canggu. Di wilayah Canggu terdapat potensi, yaitu banyaknya pelaku UMKM di sekitar kawasan Batu Bolong, adanya minat wisatawan terhadap produk-produk UMKM seperti souvenir dan pakaian, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Lalu, masalah yang dihadapi yaitu kurang bersaingnya pelaku UMKM dengan toko-toko besar di kawasan Batu Bolong, tidak tersedianya tempat khusus bagi pelaku UMKM, kurangnya representatifnya lapak dari pelaku UMKM sehingga membuat wisatawan kurang tertarik. Lalu analisis kebutuhan yang diperlukan pelaku UMKM ya, menurut saya yaitu diperlukan fasilitas yang dapat menampung para pelaku UMKM dengan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM. Di mana saya mengambil yaitu pasar UMKM. Di pasar UMKM merupakan suatu tempat yang dikhususkan bagi para pelaku kegiatan ekonomi berskala kecil atau UMKM untuk melakukan kegiatan berjualan dan pembelian. Lalu untuk pendekatan konsep dan tema rancangan, saya mengambil pendekatan lingkungan dan ekonomi, di mana pendekatan lingkungan ini akan mengadaptasi lingkungan di sekitar site yang di mana berada di kawasan pesisir, karena kan site berada di lokasi pesisir yang memiliki hembusan angin yang sangat tinggi. Angin tersebut akan dimanfaatkan sebagai penghawaan alami dengan membuat banyak bukaan. Lalu pendekatan ekonomi, di mana pendekatan dari aspek ekonomi yaitu di mana pasar UMKM dapat memfasilitasi para pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan jual beli sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Dari pendekatan tersebut akan mendapatkan konsep dan tema rancangan yaitu kenyamanan komersial sebagai konsep dan arsitektur tropis sebagai tema. Di mana maksud dari konsep kenyamanan area komersial yaitu memberikan kenyamanan kepada para pengguna pasar dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mendapatkan kenyamanan tersebut, nantinya area sirkulasi pembeli akan lebih besar dan memanfaatkan angin sebagai pengawan alami. Lalu untuk tema arsitektur tropis, di mana menurut Tri Harso Karyo, arsitektur tropis adalah suatu konsep bangunan yang mengacu pada keadaan iklim di mana sepanjang rancangan bangunan tersebut mengarah pada pemecahan persoalan yang ditimbulkan oleh iklim tropis seperti terik matahari, suhu tinggi, hujan, dan kelembapan yang tinggi. Ciri khas arsitektur tropis yaitu bentuk atap miring, biasanya berbentuk pelana dan limas. Bangunan diposisikan menghadap dan memanjang ke arah timur dan barat, memiliki jendela dan pintu berukuran sedang dan tidak terlalu besar, memiliki ventilasi udara dalam jumlah banyak untuk menjaga sirkulasi udara, menggunakan warna cerah untuk diaplikasikan sebagai cat bangunan, adanya vegetasi untuk bukan hanya sebagai dekorasi semata, namun juga sebagai peneduh, serta terdapat overstep pada bangunan. Jadi, ini merupakan karakteristik tapak yang saya pilih, di mana terletak di Jalan Batu Bolong, lalu di sebelah utara site tapak terdapat care center, di sebelah timur terdapat restoran, sebelah selatan terdapat villa dan hotel. Lalu untuk build up areanya, garis sempadan bangunan dan pelajakan sepanjang 4 meter, jarak bangunan bebas bangunan samping 2 meter dan belakang 2 meter. Untuk tingkat kebisingan pada site ini terletak pada arah depan site, di mana depan site merupakan jalan Batu Bolong dan Batu Bolong yang cukup ramai pada siang dan sore hari. Untuk mengatasi kebisingan tersebut, bangunan akan dibangun lebih masuk ke dalam site. Selain itu, akan ditambahkan vegetasi untuk mengurangi kebisingan tersebut. Ini merupakan konsep zoning
di mana penentuan zoning dimulai dengan menggabungkan organisasi ruang dengan site sehingga menghasilkan pembagian area-area bangunan pada site. Yang berwarna hijau merupakan area penunjang, di mana area penunjang diletakkan berdekatan dengan jalan utama bertujuan untuk mempermudah pengguna memarkirkan kendaraannya sehingga mampu menunjang area utama. Yang berwarna merah merupakan area utama yang diletakkan cukup dekat dengan area utama dan dikelilingi oleh area penunjang, bertujuan untuk memudahkan pengguna mencapai area utama. Yang berwarna kuning merupakan area servis diletakkan di belakang area utama, di mana hal ini bertujuan agar kegiatan yang terdapat pada area utama tidak terganggu. Ini merupakan konsep entrance, di mana sistem entrance yang digunakan yaitu two-gate system, di mana penggunaan two-gate system bertujuan agar mempermudah sirkulasi kendaraan pada site. Lalu letak entrance, akses masuk berada pada kiri site dan akses keluar berada pada kanan site, di mana lebar akses keluar dan masuk yaitu 606 meter. Untuk konsep ruang luar, di mana konsep ruang luar ini terdapat dua, yaitu ruang pasif dan aktif. Ruang pasif pada site berupa tanaman yang mengelilingi site yang berfungsi untuk meredam kebisingan dan mengurangi hawa panas pada site, di mana menggunakan pohon Kamboja, palem agung, ketapang, dan bougainville sebagai softscape dan hardscape sebagai menggunakan paving block. Lalu ruang aktifnya yaitu berupa area parkir. Ini merupakan konsep utilitas site yang dimana yang garis berwarna merah merupakan arus listrik, kotak merah merupakan KWH, di mana listrik didapat dari PLN menuju KWH, MCB, dan didistribusikan ke unit. Lalu untuk air bersihnya menggunakan sistem outlet system, di mana dari PDAM akan ditampung ke ground tank lalu dipompa menuju ke unit distribusi. Untuk air bekasnya akan disalurkan ke bak kontrol terlebih dahulu, lalu sumur resapan, lalu saluran pembuangan. Untuk air kotornya akan disalurkan ke septic tank. Untuk sistem pemadam kebakaran terdapat ada 4 titik hidran pada site. Untuk air hujannya akan disalurkan ke pembuangan melalui drainase. Di pojok kanan bawah merupakan contoh drainasenya. Ini merupakan konsep utilitas pada bangunan, di mana pada gambar utilitas listrik terdapat titik-titik lampu. Lalu untuk utilitas air bersih, air kotor, dan air bekasnya dari lantai 2 akan disalurkan melalui shaft dan akan disalurkan ke sumur resapan untuk air bekas, septic tank untuk air kotor, dan air bersih ke unit distribusi. Selanjutnya ada konsep struktur, di mana upper struktur akan menggunakan kuda-kuda baja ringan dan genteng metal berpasir. Untuk superstruktur akan menggunakan kolom berukuran 35 kali 35 dan plat lantai dengan ketebalan 15 cm. Untuk substrukturnya akan menggunakan fondasi batu kali dan fondasi telapak agar bangunan lebih kokoh. Ini merupakan gambar site plan yang saya rancang. Pada bagian atap menggunakan genting metal berpasir. Ini merupakan gambar dari layout plan yang saya rancang, di mana dapat dilihat peletakan dari los dan kios serta furniturnya, serta pada bagian luar juga dapat dilihat penataan dari vegetasi yang sudah direncanakan. Ini merupakan tampak depan bangunan, di mana terdapat penggunaan pasangan bata merah dan kayu komposit untuk pada bagian fasad agar terlihat lebih menarik. Dan ini merupakan 3D modeling dari bangunan yang saya rancang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Mas Santi.
Om Santi Santi Santi. Om.